Welcome back to Stripes After Dark. Oke guys, kita hari ini spesial episode Natal lagi nih. Jadi aku mau ceritain sesuatu yang seram dari Natal. Kalian tau lah, di setiap cerita itu ada yang baik, ada yang jahat guys. Ada yang terang, ada yang gelap. Ada Santa Claus, ada si monster-monster Natal ini. Jadi aku mau cerita beberapa monster Natal hari ini yang sangat-sangat menyeramkan. Dan semuanya ini berasal dari Eropa. Jadi memang semuanya itu tradisi-tradisi ya guys. Dan itu menurutku cukup menyeramkan banget. Yang pertama, salah satu musuh atau saingannya Santa Claus yang paling terkenal, yaitu si Krampus. Jadi Krampus ini, mungkin kalian pernah lihat filmnya atau lihat di media apapun, itu memang benar-benar terkenal banget, apalagi di Eropa. Krampus ini seperti sisi gelapnya Santa Claus. Di mana ada Santa Claus, pasti ada Krampus. Karena kalau Santa Claus ini memberikan hadiah-hadiah untuk anak-anak yang baik. Kalau di Eropa sana, untuk anak-anak yang nakal, itu tuh nggak akan didatangi sama Santa Claus. Tapi didatangi sama Krampus ini. Krampus itu setengah kambing, setengah setan guys. Jadi badannya dia itu berbulu seperti kambing, kakinya juga seperti kambing. Tapi dia bisa berdiri seperti manusia. Tapi sebenarnya dia bukan ya, karena dia itu setan. Yaitu iblis dari neraka. Nah, jadi dia itu dengan giginya yang tajam, dengan kukunya yang panjang, itu bukan cuma pajangan guys. Bukan dia cuma nakut-nakutin. Enggak, karena tugasnya dia itu di setiap Natal untuk anak-anak yang nakal, dia itu bisa memukul anak itu dengan sapu lidi. Jadi dia tuh memukul-mukul anak-anak yang nakal dengan sapu lidi. Enggak cuma itu, beberapa anak bahkan yang mungkin nakalnya parah banget ya. Dia itu juga seperti Santa Claus, dia bawa kayak tas karung gitu yang besar. Tapi bukan untuk membawa hadiah. Tapi untuk anak-anak yang nakal-nakal ini, dia bakal culik anak-anak ini dan dimasukkan ke tas karungnya ini. Jadi dia masukkan, lalu dia bawa pulang. Lalu beberapa anak-anak itu bakal dimatikan dengan cara ditenggelamin ke air. Ditenggelamin ke air. Dan juga yang dimakan hidup-hidup. Gila banget, jadi dia ini bener-bener monster ya guys. Bukan cuma nakut-nakutin, mukul pakai sapu lidi. Enggak, tapi dia ini membunuh sungguhan. Dan yang paling parah, yang menurutku paling jahat itu, anak-anak nakal ini dibuang ke neraka. Dan selamanya ya udah terbakar di api neraka gara-gara si Krampus ini. Nah si Krampus ini juga biasanya itu memakai rantai. Rantai ini apa? Karena itu sebagai simbol kalau dia itu sudah dirantai atau sudah dikuasai sama gereja Katolik. Karena pas itu kan kepercayaannya dari Eropa ya guys. Jadi supaya orang-orang itu nggak takut sampai gimana sama dia. Karena takut karena mereka nakal, bukan takut sama setan. Karena dianggapnya setan ini memang diizinkan sama gereja-gereja Katolik untuk menghukum anak-anak yang nakal itu. Gitu ceritanya. Nah sampai sekarang Krampus ini juga masih dirayakan ya guys di Eropa. Jadi di beberapa negara di Eropa itu ada namanya Krampus Night atau malam Krampus, di mana orang-orang laki dewasa itu minum-minum bir di bar kan, itu di malam-malam Natal sampai sedikit mabuk. Lalu dia akan pakai baju kostumnya Krampus, kalian bisa lihat itu serem banget sih. Jujur aku kalau mungkin jalan-jalan malam guys, ketemu orang pakai kostum Krampus itu, aku ketakutan karena bener-bener kostumnya itu nakutin banget guys. Kayak bener-bener kayak setan yang bener-bener bisa bunuh. Dan orang-orang itu bakal pakai kostum itu dan mengejar orang-orang di seluruh kota ya, sebagai joke lah, sebagai apa ya, sebagai guyonan atau sebagai permainan doang di sana. Tapi bener-bener nakutin sih, sampai ada parade Krampus dan lain-lain. Menurutku itu juga menakutkan juga. Oke, monster kedua guys. Monster kedua kita ada si Grilla. Jadi Grilla ini adalah nenek-nenek tua yang selalu bad mood katanya. Bad mood kenapa? Karena bad mood dia tuh selalu lapar makan, sekali lagi anak-anak kecil. Jadi memang cerita-cerita ini dibentuk supaya anak-anak ini berusaha menjadi anak-anak baik ya di setiap tahunnya. Jadi untuk anak-anak yang nakal itu katanya bakal dimakan. Ceritanya gimana? Kayak gini.
Jadi si Grilla itu tinggal di gunung guys. Jadi setiap mendekati Natal dia itu bakal turun gunung dan mencari sekali lagi anak-anak yang nakal. Jadi anak-anak yang nakal ini dia juga sama membawa tas karung seperti Krampus, seperti Santa Claus. Mungkin monster-monster ini janjian semua atau gimana? Atau ini dress code-nya mereka. Tas karung itu dia akan ke rumah orang-orang yang anaknya nakal. Lalu kalau dia ini nggak mukul, nggak menakut-nakuti, dia langsung menculik anak-anak itu, diculik dan dibawa pulang ke gua dia di gunung. Nah, setelah dia sampai di gunung, anak-anak ini digodok, direbus. Jadi dia itu mempunyai satu panci besar kayak yang seperti rebusnya witch-witch gitu ya guys, penyihir-penyihir gitu. Lalu anak-anak itu bakal direbus hidup-hidup sambil berteriak, sampai nangis, direbus dan akhirnya dia makan sampai habis mereka-mereka ini. Wah, menurutku ini benar-benar sadis ya. Aku nggak pernah mengira sih ada sisi gelapnya Natal ya. Selama ini kita mengira Natal itu hadiah, Natal itu Santa Claus, kebahagiaan, kekeluargaan. Tapi juga ada sisi gelapnya yang menurutku ini sadis banget. Bukan cuma dihukum, bukan cuma dipukuli atau ada beberapa orang kan katanya cuma dikasih batu bara, batu hitam kan supaya kalau dia nggak dapat hadiah. Tapi ini benar-benar sampai meninggoy. Gila. Yang ketiga guys, kita ada Frau Perkta. Sorry kalau aku salah baca namanya, karena ini namanya Jerman-Jerman gitu, agak sulit. Nah, si Frau Perkta ini sama, dia juga penyihir wanita yang katanya dia itu Dewi Waktu Natal. Mungkin dia ini yang mengepalai kayak kalian kalau lihat Christmas Carol itu kan ada hantu Natal masa lalu, hantu Natal masa zaman sekarang sama hantu Natal masa depan. Nah, dia itu katanya kalau nggak salah dia itu penguasanya 3 hantu ini. Frau Perkta ini dia itu selalu kayak seperti memakai topeng besi guys dengan hidungnya yang panjang dari besi. Terus dia pakai baju panjang dari kainnya bukan kain yang mahal ya, kain yang agak-agak compang-camping, yang agak-agak jelek. Nah, tapi jangan salah, dia ternyata di balik bajunya itu dia membawa sebuah pisau yang panjang di bawah rok. Jadi pisau panjang ini gunanya untuk apa? Nah, kalau tadi si Krampus sama si Grilla itu untuk anak-anak nakal. Nah, si Frau Perkta ini untuk mereka-mereka, khususnya wanita atau mama-mama atau orang tua yang rumahnya itu nggak rapi ketika Natal. Jadi kalau rumahnya itu nggak rapi ketika Natal, dia itu marah. Dan dia itu katanya juga suka ini loh guys, menenun atau jahit-jahit kain-kain gitu loh guys. Jadi dia itu mau rumahnya orang-orang tuh rapi ketika Natal. Mungkin ini kayak poinnya itu yang ingin disampaikan. Ketika kamu sudah mau Natal, kamu tuh harus menghias rumahmu dengan baik. Rumahmu dibersihin supaya rapi, supaya bagus. Nah, kalau nggak bagus, nggak rapi, bakal didatangi sama Frau Perkta ini. Ketika didatangi guys, sekali lagi dia nggak cuma nakutin, dia datang ke rumahmu dan dia lihat rumahmu itu berantakan lah, nggak rapi lah. Dia akan pelan-pelan masuk ke kamarmu dan dia akan mengeluarkan pisaunya dan dia akan mengisi perutmu, ya kan, dengan batu dan jerami. Jadi kalian bisa bayangkan ya, perut kita ini kan ada isinya. Dia pakai pisaunya itu untuk mengosongi perut kita dan mengisi perut kita dengan batu dan jerami karena kemarahan dia. Makanya untuk wanita-wanita, ibu-ibu jangan lupa bersih-bersih kamar ya. Bersih-bersih rumah sebelum Natal supaya kalian nggak didatangi Frau Perkta ini. Mungkin sampai situ saja guys monster-monster Natal kali ini. Masih banyak banget monster-monster Natal lainnya. Tapi menurutku 3 ini yang paling sadis, paling jahat, paling parah lah. Yang lain-lain itu mungkin cuman garai doang, cuman ngasih jok-jok ke anak kecil. Tapi khusus yang 3 ini, mereka itu sampai bisa membunuh orang-orang, membunuh anak kecil. Menurut kalian gimana guys? Ternyata Natal itu nggak seindah itu ya. Natal itu nggak seindah yang kita pikirkan. Tapi ada sisi-sisi gelap yang nggak banyak orang tahu. Tapi akhir-akhir ini mulai terkenal karena orang mungkin sudah bosan sama sesuatu yang warna-warni, sesuatu yang indah. Mereka mau sesuatu yang seram di Christmas mereka. Oke guys, sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka episode-episode seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dong. Supaya subscriber kita terus naik, video kita terus naik untuk menghibur kalian. Oke, see you next time di Stripes After Dark.